Kembali ke channel Ojanman bersama saya Suli. Kali ini kita akan membahas berbagai hal yang semoga bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman. Dalam seri video tahu minggu ini, saya akan menjabarkan berbagai ajaran yang tidak relevan, ajaran-ajaran yang salah lah, ajaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara nyata maupun akademis. Pertama-tama kita akan membahas tentang fenomena orang melakukan kejahatan, membunuh demi apa yang dia yakini, apa yang dianggap dia benar. Jadi sekarang ini orang ini lebih percaya pada apa yang diyakini daripada kebenaran yang nyata, universal, yang bisa dirasakan dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun akademis pengetahuan. Jadi apa yang tertulis di situ sudah benar di buku itu, buku yang ditulis manusia juga kan. Namun secara akal sehat melenceng. Namun karena itu sudah ditulis ribuan tahun, dianggap sakral, itu pasti benar. Namun dampak nyatanya pada kehidupan kita gimana? Negatif. Ada orang menyakiti sesama berlandaskan apa? Apa yang ia yakini, apa yang tertulis di kitab-kitab itu kan. Jadi akibatnya apa? Dia merasa itu benar, walaupun itu jelas salah, itu jelas-jelas perbuatan yang menyimpang. Lalu kita bilang itu ajaran, itu karena pribadi masing-masing, perbuatan diri masing-masing, kesalahan diri masing-masing. Gimana masing-masing? Jelas tertulis kok. Namanya. Jelas diajarkan kok. Jadi itu menyimpang. Itu jelas-jelas menyimpang dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan ini. Sesuatu itu dinilai dari dampaknya. Sesuatu itu dilihat baik buruknya itu dari dampaknya dulu. Anda bisa bilang itu baik, suci, tapi dampaknya buruk ya pasti itu buruk. Anda bisa bilang itu berhala, murtad, itu ini itulah. Tapi jelas kalau itu berdampak baik ya itu baik. Itu kan fakta yang tidak dapat diingkari, yang tidak dapat dibantahkan seperti itu. Sebaliknya kan kalau kita yakin pada sesuatu yang sifatnya diajarkan, belum tentu hal itu baik. Jujur belum tentu hal itu baik. Kenapa? Yang diajarkan aja banyak menyimpang kan, di mana-mana. Ya dampaknya tidak baik dan dipertanyakan di mana-mana. Tapi karena kita yakin, kita mengimani itu. Tapi nyatanya kan yang terjadi adalah dampak-dampak buruk daripada dampak-dampak baik. Jadi disitulah kita harus berpikir jernih. Jangan terkurung oleh dogma dan ideologi. Kita harus melihat sesuatu itu universal. Sesuatu yang baik pasti baik. Dampaknya pun baik. Dalil, pembenaran itu kan hanya sebuah istilahnya itu sebuah alasan ya, karena nyatanya memang dikatakan begitu ya dia harus dijalankan begitu. Dalil kan itu membolak-balikkan sebuah ajaran atau fakta ajaran tersebut dengan logika kata-kata, logika kosakata, logika pikiran seperti itu. Namun intinya kan pasti masih ada orang yang berjalan di jalan yang tidak benar, karena pada dasarnya memang sudah tidak benar. Walaupun dalilnya dibenar-benarkan, pasti ada orang yang tetap berjalan tidak benar, karena memang pada dasarnya tidak benar seperti itu. Jadi memahami ajaran itu harus dengan hati nurani kita. Jelas-jelas salah, jangan dibenar-benarkan dengan dalil atau apapun itu. Akal sehat kita itu harus berfungsi dan maksimal.
Jangan terkurung oleh dogma dan doktrin yang nggak jelas begitu kan, yang membuat kita ini seolah-olah kayak robot. Robot kan kayak begitu, itu nggak benar nih, tapi masih dilakukannya kan, karena udah diprogram kan. Robot kalau diprogram membunuh, menembak ya menembak, karena otaknya udah diprogram. Kita jangan jadi kayak robot begitu, diprogram oleh buku-buku begitu, kitab-kitab begitu. Saya memberi pencerahan bagi teman-teman, coba direnungkan apa yang saya katakan, benar nggak? Kayak robot lah, mau benar salah ya di programnya sudah kayak begitu, ya begitu aja udah, nggak peduli. Disuruh tembak ya tembakan, robot itu kan. Kita makhluk yang hidup, ada pikiran, jiwa, dan hati. Jadi kita harus berpikir dengan pikiran sehat, menggunakan hati nurani, sifat welas asih kita, melihat sesuatu itu dengan pandangan pikiran yang jelas. Jangan terkurung doktrin dan dogma. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.